Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmaina dengan NPM 2310005 dari kelas A. Di sini, saya akan membahas kasus pembunuhan berencana dan mutilasi di Mimika, Papua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haswar Wijanarto karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan kasus pada pagi hari ini. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi pembunuhan. Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam bab 19 buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kronologi pertama, para pelaku menyerahkan senjata palsu kepada para korban. 22 Agustus 2022, pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Berdasarkan alur kronologi, kejadian berawal di salah satu gudang yang menjadi tempat berkumpulnya para pelaku pada 22 Agustus 2022. Perakitan senjata api palsu yang dijual pelaku ke korban dilakukan di gudang ini. Menurut keterangan warga sekitar, gudang ini sering didatangi oleh mobil militer. Pada 22 Agustus 2022, pukul 8 malam waktu Indonesia Timur, para pelaku sempat memarkirkan kendaraannya di halaman ruko di Jalan Nawaripi Baru. Setelah itu, mereka menuju lokasi transaksi di sebuah lahan kosong dekat perumahan warga. Di lokasi itu, mereka bertemu dengan keempat korban yang datang menumpangi mobil Kaila putih pada pukul 9 malam lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Irian Nirigi dan Lemaniol Nirigi turun dari mobil untuk menyerahkan uang sebesar 250 juta yang dibungkus plastik kepada para pelaku. Setelah menerima uang, para pelaku kemudian menyerahkan senjata rakitan yang dibungkus karung goni kepada keduanya. Karena mengetahui isi karung bukan senjata, terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban hingga terjadi baku pukul. Irian mencoba melarikan diri, tetapi dikejar oleh Kapten Deka yang kemudian menembaknya 2 kali menggunakan pistol hingga korban meninggal di tempat. Sementara itu, Lemaniol dan korban lain Atistini dipukuli dengan tongkat besi sepanjang 1 meter di dekat mobil yang terparkir. Setelah itu, berdasarkan rekonstruksi, leher korban dipenggal parang hingga tewas. Selain Irian, Arnold Lokbere juga disebut sempat berlari menuju musola. Dia tak berdaya setelah 3 pelaku, Pratu RA, Pratu RO, dan Roy mengejarnya dan menikam Arnold sebanyak 2 kali hingga bersimbah darah setiba di musola. Jasadnya kemudian diseret sekitar 5 meter untuk disembunyikan dari pinggir jalan utama. Bekas darah Arnold sempat dibersihkan dan ditutupi menggunakan kopi yang diambil pelaku dari gubuk di sebelah musola. Kejadian ini hanya berlangsung sekitar 8 menit, yaitu sekitar pukul 9 malam lewat 47 menit waktu Indonesia Timur sampai jam 10 malam lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Kronologi kedua, proses mutilasi yang dilakukan oleh para pelaku terhadap para korban. 23 Agustus 2022, pukul 1 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, para korban kemudian dibawa menggunakan 2 mobil dari lokasi eksekusi itu ke lokasi para pelaku melakukan mutilasi. Kedua mobil itu adalah Toyota Avanza putih yang dikemudikan Pratu P yang mengangkut jenazah Arnold Lokbere dan mobil Toyota Kaila putih yang mengangkut 3 korban lainnya. Saat kejadian ada 3 mobil dan 1 motor. Para pelaku membawa keempat korban ke Jalan Kosong Lokpong yang menjadi lokasi mutilasi. Mereka sampai di lokasi mutilasi sekitar pukul 1 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Setelah menurunkan jasad korban,
Para pelaku memutilasi korban hingga beberapa bagian. Pelaku yang bertugas memutilasi adalah Pratu RA dan Roy menggunakan parang. Menurut kepolisian Resor Mimika, mutilasi berlangsung 1 jam dari pukul 1 pagi lewat 30 menit sampai jam 2 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam 6 karung. Polisi menduga bahwa mutilasi ini sudah menjadi bagian dari rencana para pelaku. Pasalnya, karung tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya. Karung-karung tersebut seolah-olah sudah disediakan di tempat tertentu. Artinya ada unsur kesengajaan karena karung tersebut telah disiapkan di tempat tertentu setelah eksekusi dilakukan. Setelah dimutilasi, potongan tubuh korban dalam karung dibawa ke jembatan di Kamora yang menyeberangi Sungai Pigapu. Sekitar pukul 3 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Tubuh korban dibuang satu persatu ke Sungai Pigapu. Kronologi ketiga, para pelaku membakar mobil korban untuk menghilangkan jejak. 23 Agustus 2022, pukul 4 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, untuk menghilangkan jejaknya, pelaku menuju Jalan Transnabire guna mencari lokasi pembakaran mobil yang ditumpangi korban. Sesampainya di lokasi galian C Distrik, Iwaka, pukul 4 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, pelaku Roy, Andre, Dul, dan Prato RO menyirami mobil dengan bensin secara bergantian, kemudian membakar mobil Kayla yang ditumpangi korban. Setelah membakar mobil, 2 mobil tersisa kembali ke Makobrigif dan tiba pukul 7 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. 4 korban memiliki pekerjaan sipil dan bahkan 2 diantaranya merupakan pengurus gereja. Arnold merupakan pengurus gereja yang juga ditunjuk sebagai panitia pembangunan gereja. Irian merupakan pejabat aktif kepala desa Kampung Yunar dan pengurus gereja di Kenyam, Nduga. Kemudian, korban Lemaniol bekerja sebagai pengemudi perahu pesanan yang menjemput penumpang menuju Nduga, Jita, dan juga Timika. Lemaniol juga merupakan calon pegawai negeri sipil dengan bukti pendaftaran peserta CPNS. Sedangkan Atis merupakan seorang anak berusia 17 tahun yang membantu pamannya bertani. Kronologi keempat, penangkapan polisi terhadap para pelaku. 8 Oktober 2022, pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Mimika menangkap Roy Howe, Andre Pujiantoli, dan Dul Umam, buronan kasus mutilasi 4 warga Kabupaten Nduga di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, Papua. Para pelaku ditangkap hari ini. Yang bersangkutan sudah ditangkap sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur lalu, dan saat ini masih diperiksa, kata Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra. Kronologi kelima, prarekonstruksi. 11 Oktober 2022, 3 tersangka melakukan adegan memasukkan tubuh para korban ke dalam mobil saat mengikuti rekonstruksi pembunuhan dan mutilasi 4 warga di Timika, Papua pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2022. Sebanyak 230 petugas gabungan TNI dan Polri mengamankan proses rekonstruksi terhadap para tersangka. Kronologi keenam, putusan pengadilan terhadap para pelaku. Selasa, 6 Juni 2023, 3 terdakwa melanggar pasal 340 Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP karena terlibat pembunuhan berencana. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Timika menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada 3 terdakwa kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika, Papua Tengah. Keluarga korban mengapresiasi putusan itu. Putusan bagi Roy Howe, Andre Pujiantoli, dan Dul Umam itu dikatakan Hakim Ketua Putu Mahendra. Putu didampingi 2 hakim anggota, yaitu Muhammad Husnul Zainal dan Rian Ardi. Terdakwa terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana terhadap para korban.
dan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup, kata Putu Mahendra di Pengadilan Negeri Timika pada Selasa 6 Juni 2023. Kronologi ke-6, pada 6 Juni 2023, ada 5 anggota TNI Angkatan Darat yang ikut serta. Mereka adalah Mayor Helmanto Daki, Prajurit 1 Rahmat Amin CC, Pratu Robertus Putra Klinsmann, Pratu Rizky Oktah Mulyawan, dan Prajurit Kepala Pargo Rumbau. Semua telah divonis bersalah di Pengadilan Militer 3 19 Jayapura. Gustav Kauer, kuasa hukum keluarga korban dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM Papua, mengapresiasi putusan hakim dan tuntutan JPU. Ia mengatakan keluarga korban menerima putusan hakim karena sesuai dengan fakta hukum. Gustav menilai dakwaan pasal bagi 3 terdakwa sangat komprehensif. Putusan hakim juga dirasakan telah memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Kami menyampaikan terima kasih bagi majelis dan pihak kejaksaan. Kami berharap tiada lagi upaya hukum untuk meringankan vonis penjara bagi 3 terdakwa. Harap Gustav. Berikut adalah alat bukti yang dipakai oleh para pelaku saat melakukan pembunuhan dan mutilasi kepada korban, yaitu berupa pistol, parang, dan tongkat besi sepanjang 1 meter. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Bunyi pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal 55 KUHP ayat 1 tentang tindak pidana. Bunyi pasal 55 KUHP ayat 1 yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Yang kedua, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Opini hukum, saya sangat setuju dengan putusan yang telah diberikan oleh hakim terhadap para terdakwa, karena putusan yang diberikan hakim sudah tepat dengan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada para terdakwa, yang terdapat dalam pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Tak hanya itu, putusan hakim juga diapresiasi oleh keluarga korban karena sesuai dengan fakta hukum. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.